Baik, saatnya Amin. kita ke Bandara Madinah. Ustadz, ini badai pasir menyerang Bandara Udara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz. Badai pasir membuat pergerakan jemaah yang hendak pulang ke tanah air sempat tertahan. Beginilah situasi kala badai pasir melanda sebagian wilayah Madinah, Arab Saudi Minggu sore. Peristiwa yang berlangsung selama 15 menit itu membuat penurunan jemaah kloter Surabaya yang hendak menuju ke Plaza Terminal Haji sempat tertahan. Bahkan sebagian dari mereka memilih untuk tetap berada di dalam bus demi alasan keselamatan. Begitu jalan itu kan kena angin kencang ya, oh yang gini katanya itu. Nah, sempat berhenti dulu kan, apa dia tahu di sebelah sana di checkpoint gimana tuh. Nah setelah itu baru jalan, tambah kencang ini goyangannya ini. Nah, tambah kencang, akhirnya berhenti pas di sini, kenapa dia langsung pecah tadi. Badai pasir juga membuat jarak pandang lalu lintas di Bandara Madinah menjadi hanya 10 meter. Jadi kondisi tadi jarak pandang itu sekitar 10 meter. Saking banyaknya, saking gelapnya. Kemudian kami menyampaikan kepada jamaah yang belum sampai turun dari bus, kami sampai tahan jamaah tersebut supaya tidak terkena badai. Sehari sebelumnya, Madinah diguyur hujan angin sehingga cukup menghambat proses pemulangan jemaah di bandara. Namun hal tersebut belum berimbas ke jadwal penerbangan. Puji Abdul Subekti melaporkan dari Madinah, Arab Saudi. Ya, Masya Allah, semoga badai pasir ini tidak berdampak signifikan bagi para jemaah yang ingin pulang ke tanah air. Amin. Nah, ini Ustadz Suki yang baru saja menyelesaikan ibadah haji. Bagaimana menyiasati cuaca di Arab Saudi yang berbeda dengan di Indonesia, terutama dalam menghadapi badai pasir seperti ini, Ustadz? Ya, baik. Saya mungkin bagaimana menikmati cuaca Mekah Madinah gitu ya. Sesungguhnya memang badai pasir seperti ini biasa terjadi di saat peralihan musim ya, dari musim panas yang kemarin begitu sangat tinggi, ini ingin berganti musim, hal ini memang biasa ya. Dan kalau saya cenderung menggunakan kata menikmati cuaca gitu, karena memang ada hadis yang menyebutkan siapa aja yang sabar terhadap cuaca Mekah dan Madinah, baik panas maupun dinginnya, ini adalah merupakan satu kebaikan. Ya seperti kemarin panas yang sangat tinggi, ya mungkin kita menggunakan saat-saat kita tidak ihram ya, kita mungkin bisa menggunakan pelindung baik itu untuk kulit kita gitu kan, dan kita juga misalnya membawa semprotan air misalnya yang kita semprotkan ke wajah kita, apalagi saat wukuf kemarin ya dengan cuaca yang begitu panas gitu ya. Dan nanti kalau musim hajinya musim dingin ya kita juga misalnya mempersiapkan jaket dan lain sebagainya. Memang ya cuaca di sana sekarang ini ya kalau sedang pancaroba seperti ini ya hal seperti ini biasa terjadi. Ya bahkan kalau di bulan-bulan Januari ya beberapa tahun belakangan kan kerap bahkan ada hujan es ya, yang saya juga pernah mengalami saat kita perjalanan Madinah Mekah itu, kemudian di tengah perjalanan ya butiran-butiran es yang tidak kecil itu kemudian misalnya menghujani kendaraan kita ya, tapi kita semuanya menikmati dan ini alhamdulillah juga terjadinya cuma 15 menit ya, yang alhamdulillah berada dekat dengan kendaraan kemudian kembali ke kendaraan. Ya kalau panduan agama sih kalau ada angin seperti ini la tasubbur rih, kita jangan menghina atau mencacat angin gitu ya, karena angin seperti ini qad ya'ti bil rahmah wa qad ya'ti bil azab. Dia angin seperti ini datang membawa rahmat ataupun datang membawa azab. Maka kalau ada bahasa Indonesianya kita bisa berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan dari angin yang kau utus ini, dan jauhkanlah kami dari angin yang menyebabkan azab atau keburukan bagi kami. Insya Allah ya para jamaah semuanya aman ya, karena walaupun kemarin ada hujan juga, ada kemudian angin juga, tapi belum mengganggu jadwal penerbangan. Mudah-mudahan semua sehat-sehat dan kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur dengan
pengalaman yang masing-masing menjadi cerita di tanah air. Karena kan ini bisa jadi cerita pada kloter ini ya. Wah, waktu mamah dulu berangkat haji, bukan saja wukufnya hari Jumat, karena yang tahun ini nih wukufnya sangat spesial, wukufnya hari Jumat. Orang kita sering menyebut sebagai Haji Akbar. Terus mamah disambut atau papah disambut pas mau kepulangan dengan badai pasir ya, menunjukkan mudah-mudahan dosa-dosa kita sudah terbawa oleh badai pasir sehingga kembali ke tanah air kayauma waladatu ummuhu, seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Saya pikir ini menjadi satu cerita, jadi kenangan manis, karena bagi beberapa orang mungkin haji marratan fil umur, haji itu sekali seumur hidup gitu ya. Mungkin cuma orang-orang seperti saya, petugas, pembimbing yang setiap tahun kita bisa merasakan wukuf. Tapi mungkin saja ada saudara-saudara kita yang ya udah sekali itu menjadi haji yang menjadi pamungkas penyempurna rukun Islam, sehingga memberikan cerita-cerita buat anak-anak cucu kita nanti. Masya Allah, luar biasa sekali ya, bisa menjadi cerita dan insya Allah akan kembali ke Indonesia tanpa kurang suatu apapun dengan membawa haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin.